Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka. Wa umamun sanumatihum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Di wahai Nuh, kamu berlabuhlah dan turunlah kamu dari kapal. Kalau kemarin sudah kita bahas, berlabuh di Gunung Judi. Itu sebuah gunung yang konon ditemukan di daerah Uzbekistan atau Pakistan atau manapun, wallahu alam. Lalu kemudian turun bisalami minna, dengan salam sejahtera dari kami, wa barakatin dan keberkahan dari kalian, dan untuk umat yang mengikuti kamu, ala umami mimma ma'aka. Wa umumun sanumatihum tsumma yamassuhum min adzabun alim. Dan umat yang setelah itu, dan umat yang mengikuti kamu tapi kemudian di selanjutnya mereka lupa, kemudian terbuai kenikmatan dunia. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Nah, ini loh Muhammad, kata Allah, aku memberitahu tentang berita gaib yang aku beritahukan kamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sesuatu berita gaib yang nuhiya ilaika, kami wahyukan kepadamu, yang dulu kamu tidak tahu. Kamu maupun umatmu tidak tahu tentang detail bagaimana kisah Nabi Nuh. Mungkin ya pernah sekilas itu mendengar dari orang-orang terdahulu tentang ada dulu bumi pernah ditenggelamkan, gitu-gitu ya. Tapi yang detail seperti yang ada dalam kitab ini, dalam wahyu ini tidak ada. Fasbir, maka bersabarlah sudah. Kamu bersabar saja. Artinya apa? Nabi Muhammad mungkin juga ditantang kayak Nabi Nuh gitu loh. Tapi kata Allah, bersabar saja sudah. Kalau Nabi Nuh kemarin ditantang, dipukulin, disiksa, diabaikan, diketawain, gitu kan? Tapi pada akhirnya toh, baik toh. Pada akhirnya apa? Diselamatkan toh. Pada akhirnya apa? Menjadi orang yang paling mulia kan? Baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang disebut innal aqibata lil muttaqin. Ada satu kesudahan, hasil yang baik untuk orang-orang yang bertakwa itu ada. Jadi kamu sabar saja menghadapi semua tantangan, rintangan yang ditunjukkan oleh para penentang itu. Sabarlah Muhammad. Jadi kalimat fasbir itu kepada Nabi Muhammad. Termasuk kami wahyukan kepadamu itu, berita-berita gaib itu kepada Nabi Muhammad. Wa ila adin aqaum Hudan, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka maksudnya orang dari kaumnya ya. Orang dari kaum Ad itu dikirim seorang nabi bernama Nabi Hud. Apa yang disabdakan dan difirmankan Allah melalui Nabi Hud? Perintah pertama, ajaran pertama, itu mesti tentang tauhid, mesti wes. Jadi proyek pertama itu mesti tentang mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Udah pasti itu. Apa yang disampaikan? Apa coba? Dakwah pertama. Qala, berkata Nabi Hud, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, tauhid toh? Wis pasti gitu. Semuanya para nabi itu ajaran pertamanya mesti tentang tauhid. Pasti. Nggak ada yang lain. Baru nanti setelah tauhidnya terbentuk, pondasi keimanan tentang Allahnya terbentuk, baru kemudian nanti ada fikih atau syariat yang lain. Syariat maksudnya sendi-sendi syariat yang selanjutnya.
Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Selama ini tuh kamu itu hanya bikin-bikin aja. Kok nyembah kok patung. Nyembah kok nenek moyang. Nyembah kok barang-barang, benda-benda. Atau mungkin pohon-pohon, bebatuan. Itu ciptaan Allah. Ya harusnya kamu menyembah itu ya menyembah yang menciptakan semua itu gitu. Jadi kamu menyembah pohon, menyembah atau mengagungkan nama dewa tertentu di zaman kuno itu yang kamu bikin-bikin. Wes lah ya kaumi wahai kaumku, la as'alukum. Kamu nggak usah khawatir dengan motif kenapa aku ngajak kamu bertuhan satu. Kamu nggak usah meragukan apa kepentinganku di balik ajaanku untuk kamu menyembah hanya Allah semata, menghindari yang haram dan sebagainya. Itu tidak ada motivasiku kecuali hanya untuk ingin selamat kalian. Buktinya apa? Aku tidak ada kepentingan duniawi. Aku nggak minta upah kok sama kalian. Tidak. Upah ini jangan hanya diartikan gini dulu. Ini yang terpenting ya. Sambil agak merem-merem dikit, asal nggak bablas ya. Aku tidak minta upah kepadamu. Itu kalau orang ceramah sekarang itu kan, aku nggak minta amplop lah gitu. Ya itu juga bahwa ketika menyampaikan materi tidak minta upah. Tapi makna yang kedua adalah yang lebih dalam bahwa aku gitu, tidak mungkin minta upah ke manusia. Upahku itu jauh lebih besar karena yang kusampaikan ini mahal banget. Upahku itu nanti di akhirat. Makanya di sini disebut in ajriya illa, tidaklah upahku itu analladzi fatarani, kecuali nanti dari Tuhan yang menciptakan aku. Kalau cuma dari kamu ya eman, paling kamu nanti bayar aku berapa? Sekali manggung 500.000, 1 juta misalnya. Lalu cuma dapat segitu. Atau misalnya yang sudah viral-viral itu sekali ngundang 40 juta. Itu di luar konsumsi, transportasi, akomodasi. Ada kan yang model kayak gitu. Jadi untuk fee sang penceramah saja itu hampir 40 juta. Ada yang katanya lebih walau alam. Tapi itu dia sudah disediakan apa transportasi PP, penjemputan, makanan, hotel, gitu kan? Ya sama aja itu upah. Nah, tetapi upah yang selanjutnya adalah upah surga itu loh. Itu yang dicari oleh, bukan yang dicari ya, tetapi imbalan yang kalau dibandingkan dengan imbalan dunia, tidak ada apa-apanya. Makanya orang-orang yang para rasul dan para pengikutnya itu yang dimaksud dengan upahku hanyalah dari Allah, ya saya nggak mungkin minta upah di dunia yang paling hanya sekian juta, sekian miliar. Tapi kita itu sudah diikat dengan janji akan diupahi Allah nanti di akhirat. Ini apa? Ampunan dan ridhonya. Ini jauh lebih mahal dari apapun yang kalian kumpulkan. Afala takilun, nggak mikir tak kamu? Enggak. Berarti kan kamu harusnya mikir tuh. Aku nyampaikan dakwah gini ternyata aku tidak ada kepentingan apa-apa, ya nggak kepingin disanjung, ya nggak kepingin dipilih jadi presiden, raja, enggak. Semua itu adalah untuk diampuninya dosa-dosa kalian. Wa yaqum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah ini. Perintah kedua, kita diminta untuk muhasabah. Melihat secara detail dosa-dosa kita. Melihat secara detail. Kenapa ya? Karena memang manusia banyak yang tidak detail. Setelah itu kemudian minta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilus sama alaikum mitrara wa yazidkum quwwatan ala quwwatikum la tatawallaw mujrimin. Jadi sudah kamu minta ampun, minta maaf sama sesama, minta ampun sama Allah, lalu juga bertobat.
yang taubat itu tidak mengulangi lagi. Nah, maka kamu bertobat kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan hujan dari langit untuk kalian sangat deras. Kemudian Allah menguatkan kamu dengan kekuatan yang sudah ada pada kamu sekarang. Dan disitulah Allah menjadikan kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Jadi gitu tuh, Lor. Makanya di ayat-ayat selanjutnya itu ya rata-rata bicara tentang ya qaumi ibudullah gitu. Nah, sekarang kita bicara tarif ya atau minta upah ini. Ya memang kalau nggak benar-benar sudah bebas dari kepentingan ragawi, kepentingan ini, ya nggak akan minta upah itu. Nggak akan. Karena apalagi kalau itu ditukar dengan upah akhirat, nggak ada apa-apanya. Jadi makanya manusia-manusia beriman ini pasti dia melihat perbandingan itu sehingga lebih memilih upah dari Allah saja, bukan upah dari manusia. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin, Gus. Terus Silakan. kalau nggih, kalau ustadz-ustadz atau pendakwah zaman sekarang nih yang udah minta upah di dunia, jadi dia nggak akan dapat upah lagi di akhirat gitu. Mute, Gus, mute. Dalam surat Al-Isra, kemudian ayat-ayat lain kan jelas. Wa may yurid sawabat dunya, jika kamu ingin berharap balasan imbalan atau kenikmatan dunia, nu'tihi minha, ya kita kasih. Kita kasih, tapi di akhirat nggak dapat. Wa malahu min falak. Demikian pula yang kamu benar-benar wa may yurid sawabal akhirah, kami juga akan nu'tihi minha, kami beri dia. Tapi kalau ada apa ya, orang yang menukar itu ya itu namanya menukar. Tapi beda dengan bisyarah ya. Bisyarah itu gini. Teman ceramah ya ndak narjet juga nggak narif sehingga orang merasa lebih mudah mengundang sampean itu. Tapi ketika sampean kemudian dikasih tanpa minta, tanpa ini, boleh itu sama terima, boleh. Boleh. Hanya memang mindsetnya jangan apa ya, kayak ini harus aku dapat dari sini, itu namanya profesi itu. Sehingga nanti kalau nggak dikasih marah, besok nggak mau diundang lagi kan. Yang dijaga Allah itu kan tingkat keikhlasannya itu. Gitu. Jadi keikhlasan untuk menyampaikan ajaran tanpa ada iming-iming materi. Dan memang harus seperti itu supaya nggak ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep. Lagi? Wonten, Gus. Ya, ya. Terkait dengan ayat 48, Gus. Iya. Di tengah itu disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Nah, pertanyaan saya, batasan kesenangan di sini di mana, Gus? Karena kita sendiri ya, Kak, sendiri kan juga merasakan senang, Gus. Nah, batasannya itu sampai di mana, Gus? Matur suwun. Jadi sebenarnya kayak kita boleh nggak Pak Jo nyari harta? Boleh, Gus. boleh. Boleh, tapi ada batasan tuh. Coba misalnya surat At-Takatsur itu Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan akan melalaikan kamu. Kalau jangan begitu. Berarti apa? Yang dilarang bukan kok cari hartanya, tapi bermegah-megahan, bermewah-mewahan di luar kebutuhan, atau berbangga-banggaan karena perlombaan. Kan gitu. Itulah ya. Jadi batasannya di situ. Demikian pula misalnya tentang makan. Makan itu kan kenikmatan juga. Boleh nggak kita makan? Boleh.
Batasannya apa? Ya makanlah kamu, tapi berhentilah sebelum kenyang. Kan gitu. Tiap hari saya makan boleh? Nggak boleh, tapi kasih jeda. Batasannya apa? Jangan mau makan dong, nggak pernah puasa, Rek. Puasa, oh. Itu kan. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu juga gitu. Kenikmatan seks antara suami istri. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti nunggu halal. Jangan ketika tidak halal, ketika belum baca di suami istri, lalu begitu, jangan. Lalu ketika suami istri boleh nggak? Boleh. Tapi jangan waktu haid. Jadi ada batasan-batasan kenikmatan yang memang sudah Allah kasih. Boleh nggak pakai baju? Boleh. Tapi kalau laki jangan pakai sutra. Karena begitu. Boleh nggak pakaian baju? Boleh. Tapi harus tutup aurat loh ya. Yang perempuan illa kafai wa wajhi. Dari telapak tangan dan wajah. Jadi kita sudah diberikan, dibolehin kenikmatan itu. Tidur nikmat nggak? Enak. Berapa jam, Gus? 20 menit. Jangan lebih loh ya dari itu karena mau ngaji. Malam mau tidur ya harus orang yang ada pernah ada satu cerita sahabat nih Pak Jo. Ya Rasul, saya itu sangat sholat, sangat suka sholat ya Rasul. Saya akan sholat terus, yang membatalkan saya hanya akan kentut atau apa. Kata Nabi jangan, tubuhmu juga butuh istirahat. Ya Rasul, saya akan punya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang tanpa buka itu. Gak ada yang pernah sudah melakukan, sama Rasul dilarang. Jangan melakukan gitu. Tapi apa pertanyaannya? Ya Rasul kan juga pernah melakukan itu. Ya saya beda dengan kamu karena saya dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah. Nah sama Rasulullah jangan, kamu puasalah tapi berbukalah. Jadi justru sebenarnya kita udah begitu. Kita cari harta boleh, tapi jangan cinta harta. Jangan jadikan kaya sebagai tujuan, biarkan sebagai bonus. Jadi batasan-batasan ini, terutama itu yang utama, Pak Jo, itu adalah jangan sampai apapun itu kena penyakit wahan itu. Wes itu dah batasannya itu. Jangan sampai kena penyakit cinta dunia dan takut mati. Gitu aja. Jadi kenikmatan yang kita ini asalkan itu tadi. Kalau makan ya bicara tentang bukan hanya kenikmatan, lezatnya makanan, tapi tentang halalan thayyibah. Itu tadi bahannya apa. Atau tentang makanan itu sebanyak apa, berhentilah. Atau tentang kamu kalau punya makanan silakan, tapi berbagilah. Gitu. Jadi batasan-batasan gitu. Oke, silakan. Lagi mau nggak? Masih ada waktu kok. Topik lain juga silakan Pak Syaibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini beda topik karena kita akan masuki 10 akhir Ramadan. Ya. Jadi mohon penjelasan tentang Lailatul Qadar. Nah, jadi yang saya tahu selama ini bahwa Lailatul Qadar itu akan didapat setiap orang. Contohnya begini, Gus. Umpama seandainya saya beramal berat malam 23 umpama kan, berzikir dan lain sebagainya. Lalu pada malam itu Lailatul Qadar turun, berarti saya dapat. Nah, itu yang saya pahami, Gus. Nah, jadi bagaimana sebenarnya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Demikian. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya kita dari sisi bahasa dulu ya. Lailatul Qadar itu kan, Lailatul itu malam, Qadar itu artinya apa coba? Qadar itu artinya makna, memiliki makna artinya apa? Kemuliaan, ketetapan, penentuan. Qadar itu artinya gitu. Jadi qadarun itu penetapan ketentuan, tapi juga punya makna kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, siapa yang dapat kemuliaan itu? Gini loh. Orang kadang salah. Malam Lailatul Qadar itu bukan kok kemudian nanti kamu akan melihat kayak rembulan terang benderang lah apalah. Malam Lailatul Qadar itu tentang urusan hati sebenarnya. Kalau orang yang dapat Malam Lailatul Qadar biasanya mau ketika dia wiritan, mau ketika dia ngaji, mau ketika dia sedekah atau ketika sholat, itu biasanya itu akan ada satu kejadian di mana
dia kayak semacam dibukakan pintu atau sekat hati yang selama ini menutupi tentang dosanya, tentang perilaku jeleknya. Lalu cahaya itu akan mampu menjadikan orang yang dapat Lailatul Qadar itu melihat secara detail dosa-dosanya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya dia yastaghfiru lidzunubihim, beristighfar tuh. Kemudian biasanya sampai terjadi nangis. Karena dia melihat kemuliaan Allah, dia mendapatkan satu bekal untuk menjalani hidup ke depan, gitu. Nah, apakah dia hanya ada di 10 hari terakhir? Tidak juga. Nabi Muhammad SAW sering itikaf itu 1 bulan penuh, menunjukkan bahwa setiap periode malam 10, 10, 10 itu tetap semuanya mendapat kemuliaan masing-masing. Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Ya nggak bisa diprediksi, itu mau Allah kok. Tapi yang perlu kita pahami adalah malam Lailatul Qadar itu sesuatu malam yang bahkan mungkin kalau kita dapat karunia di situ, nggak kok diem malahan. Mungkin kita akan jadi orang yang paling sibuk minta maaf pada sesama. Kemudian kita nanti secara komunal juga akan menjadi orang yang paling sibuk untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Jadi dampak yang kita baca itu justru dampak setelah dapat malam Lailatul Qadar. Nah, yang banyak dibahas oleh orang ini kan tentang biasanya kapan Lailatul Qadar datang, lalu Lailatul Qadar itu kayak semacam nanti kalau ikut dapat itu hutang akan terbayar, gitu-gitu. Maunya lebih kepada kepentingan duniawi toh. Jadi yang harus kita jaga tentang malam Lailatul Qadar itu adalah itu, tentang bagaimana orang mendapat pencerahan, enlightenment istilahnya itu. Pencerahan yang lebih tentang bagaimana tutur katanya manusia, bagaimana menjadi berubah yang lebih baik dari sisi perilaku, kata-kata dan sebagainya. Sehingga kalau saya menciri untuk dapat malam Lailatul Qadar itu ya mendapatkan kelapangan dada dalam memahami dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Termasuk tangis taubat dan lain sebagainya. Oke, lagi? Kalau menurut kata firman dawuhnya Pak Guru itu gini, Gus. Orang yang mendapat Lailatul Qadar atau yang dinamakan Lailatul Qadar itu orang yang mendapat takdir tahu buruk baiknya itu. Itu. Pada malam itu. Betul, makanya tadi saya sampaikan, orang yang dapat Lailatul Qadar itu artinya akan tersinari. Lalu dia tahu betul kesalahan-kesalahan. Saya tadi kan bilang gitu, ya kan? Jadi ada perubahan, dampak justru yang dilihat itu bukan hanya pada saat proses bertemu Lailatul Qadarnya. Karena kalau sama nanti tentang prosesnya, nanti banyak orang bisa membaca lalu ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar kok. Pasti begini, gini. Tapi malam Lailatul Qadar itu selalu datang dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Makanya itu menjadi misteri juga untuk agar kita itu mengisi Ramadan itu penuh. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu sama Allah, kalau tahun ini Ramadan akan datang di tanggal 27 misalnya. Lah akhirnya manusia kan dilewat tanggal-tanggal itu akhirnya ngelewer. Sesuai tanggal 27, gak muat masjidnya. Tapi hari-hari sebelumnya kosong. Kalau sampai diberitahu. Maka proses yang itu silakan, tapi yang terpenting dalam Lailatul Qadar itu adalah nanti kalau dapat dan tidak dapat itu beda perilaku, beda. Yang dapat itu akan lebih yasrah sadrahu ilal Islam. Sudah dilapangkan dadanya untuk melaksanakan ajaran Islam. Tapi bagi orang yang belum dapat, ya kan namanya suatu fisama tadi. Bagaimana seperti mendaki ke atas langit beratnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu juga akan menjadikan orang yang mendapatkan itu lebih enteng dalam mengabdi kepada Allah. Ada perubahan-perubahan sikap dari pertobatan sebelumnya. Ya, tahu dosanya itu betul termasuk. Ada lagi? Ada lagi, Gus. Kalau saya melihat di YouTube tuh, kalau menurut seperti di Bali juga sendiri ya, atau di lain negara, itu mengikuti Nabi siapa? Orang meninggal terus dibakar, ada yang ditaruh gunung, itu
Kok nggak ada ceritanya ikut Nabi Musa kan, ikut Nabi Elias kan gitu. Kok cuma ya kalau yang sebelum Nabi Muhammad kan adanya cuma Kristen gitu aja. Ada balik itu. Jadi ada satu kisah itu, salah satu kitab itu, ada dulu Nabi yang memang syariatnya itu jenazah mereka itu dilarung ke laut. Ada itu. Oh iya betul. Ada. Jadi Yang memang ada yang cemplungkan ke laut, ada yang taruh iya, di gunung, ada. ada kubur. Nah, mungkin sebagian dari mereka itu makanya kemudian kan yang dulu pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya apapun ritual yang ada di bumi ini dulu mungkin pernah misalnya bawa kembang atau kemudian bahkan mungkin kiblatnya ke arah timur bisa jadi gitu loh. Kayak orang Jepang itu yang menyembah matahari itu ya. Itu kan berarti dia kiblatnya ke timur tuh ketika terbit matahari. Nah, tetapi tahu nggak kalau itu di setiap nabi ketika pertama nabi turun kan ditentang sama umat, tapi lama-lama atas karunia Allah lalu kemudian dapat umat. Tapi ingat, begitu dapat umat, para nabi mesti sudah mewanti-wanti, jangan berpecah belah. Kalau ada perpecahan atau apa kayak surat Al-Hujurat itu, maka damaikannya faslihu bainahuma. Kan gitu. Tapi penyimpangan itu mulai terjadi lagi nanti di zaman anaknya atau cucunya. Apalagi kalau misalnya jarang ngaji gitu ya. Maka sudah terjadi distorsi, penyimpangan ditambah dikurangi biasanya ajaran itu. Oh ini boleh gitu. Oh menurut Nabi Muhammad dulu boleh, tapi satunya enggak, saya pernah dengar Nabi begini kok. Sudah, bahkan dalam hal penyembahan pun akhirnya begitu. Nabi Isa enggak pernah mengajarkan sembahlah aku. Tapi lama-lama ya ke sana. Dan itu menjadi kayak semacam apa ya, ada dalam Al-Quran juga. Kenapa sih kamu kok kayak saling menasihati antar generasi itu? Akhirnya kemudian rusak. Di tengah terakhir, rusak Apple. Itu yang akhirnya apa ya, menjadikan orang itu tidak sadar bahwa dia keliru. Jadi mereka masih merasa berpegang teguh pada ajaran nabinya masing-masing. Tapi tadi sangat mungkin ada prosesi, mungkin sholatnya dulu. Kita kan terima sholat itu setelah Nabi Muhammad SAW, toh. Baik dari sisi apapun, bahkan ucapan, ayat yang dibaca dan sebagainya. Padahal Rasulullah pun sudah solu itu meni kamu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tapi umatnya sekarang aja udah nggak karuan, beda semua. Mereka mula Allah ngajarkan itu tentang bagaimana harus hidup di dunia, tapi ya karena nggak nurut ya. Ya ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan nih makna iktikaf Gus, karena selama ini yang saya lihat mungkin di Bali belum pernah saya lihat Gus ya, tapi yang selama saya tinggal di Jawa Barat itu iktikaf itu orang berbondong-bondong pada ke masjid sampai bermalam di pondokan untuk tidak meninggalkan masjid untuk melaksanakan iktikaf untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah, yang disampaikan tuh kalau sampai meninggalkan dalam iktikaf itu ya yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan masjid karena kalau sampai dia meninggalkan masjid udah hilang juga niatan dia untuk malam Lailatul Qadar. Nah ini saya tanyakan Gus Glory, kalau sebenarnya malam iktikaf seperti apa dan apakah malam Lailatul Qadar itu harus seperti itu? Kalau seperti itu kan berarti orang-orang muda nggak bisa merasakan malam Lailatul Qadar kalau kita terikat di masjid. Terima kasih. Jadi kata itikaf itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa awalnya akafa. Akafa berarti menetap atau memenjarakan diri. Nah, di masa dulu itu sebenarnya Nabi Muhammad nggak ngajak, ya beliau sendiri aja yang menetap di masjid, nggak keluar, nggak mengunjungi istri, peaceful di masjid. Rata-rata Rasulullah ya berada di masjid itu 1 bulan, tapi kadang ya hanya 10 hari pertama, terakhir. Nah di situ itu kadang Rasulullah kalau pengen ada hajat untuk ya kalau hajat ya tetap keluar ke masjid kan,
Nggak mungkin kan kalau hajat di dalam masjid. Apakah itu membatalkan itikaf? Ya enggak lah. Keluar kecuali kalau kemudian bekerja apa ya berarti nggak jadi itikaf. Gitu kan. Lalu apakah nanti kalau keluar hilang Lailatul Qadarnya? Ya enggak juga. Enggak ada jaminan Lailatul Qadar itu berada di dalam masjid itu. Gitu. Tetapi memang dulu Rasulullah kalau itikaf itu di masjid ya. Di masjid. Masalahnya kan gini, kalau Anda berada di tempat yang tidak ada masjid, apakah kemudian tidak bisa itikaf? Tidak adil juga. Masjid adalah tempat sujud. Jadi kalau memang di negeri itu saking zolimnya lalu tidak ada masjid, Haman bisa tetap kok itikaf. Itikaf itu artinya itu tadi berdiam diri dengan memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, dan doa-doa itu, lalu melantunkan sambil mungkin kaswasan, tadarus, dan sebagainya itu. Jadi tempat tidak mempengaruhi. Dulu memang di masa Rasulullah tempatnya adalah di masjid. Tapi bahkan ketika banyak orang berbondong-bondong ikut itikaf di masjid, Rasulullah malah suatu saat itu malah keluar. Karena kamu tuh jangan ikut-ikutan kayak gini. Yuk. Nggak ada malam-malam di lain di luar Ramadan nggak ada yang datang kok malah hanya kayak gini. Jadi itikaf itu artinya itu berdiam diri di masjid. Bagaimana kalau nggak ada masjid ya nggak apa-apa berdiam diri dalam kamar. Kalau memang nggak ada masjid di desa itu di negeri itu. Saya rasa itu ya yang bisa kita bahas bersama. Ada lagi? Tidak ada? Oke, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita. Dan sekali lagi malam Lailatul Qadar kapanpun itu datang, kita harus siap dengan apa? Beribadah, tadarus, bersedekah, dan sebagainya. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i min astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt lana. Najman anta tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa wa hasina min al-jinni. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'al wa ja'alna Rabbana mana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta mana fasan kul musyrikin anta mana fasan kul. Anta mana fasan kul musyrikin nabi yadu bika min yadu syaitan wa bika rabbina Allah. Wallahu subhanahu wa bihamdihi bil izzati amma yasifun salamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita insyaallah ketemu lagi hari Sabtu ya. Ini hari Kamis toh? Hari Kamis ya? Sampai lupa hari saya. Oke, Kamis, guys. Kamis ya? Enggak beda, Pak Jo. Kalian ini enggak beda, Pak Jo. Ya. Puasa berarti udah dapat berapa, Pak Jo? Sekarang 20. 20. Enggak, 20, guys. Pas tanggal 20 hari ini. Dan sekarang tanggal 20 toh? Jadi, Gus. Oh. Kalau di bulan 20. Gimana, Pak? Bulan tanggal 20. Dalam bulan tanggal 20 ya. Bismillah. Enggak apa-apa, tanggal 20 aja lah. Konco dewe aja kok. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'lana imaman wa nura Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum jahilna wa razukna tilawatahu ana alayhi wa adrawana wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.